Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah, NIM 1211022550. Kelas 1E Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Mata kuliah pengantar Ilmu Politik. Dosen Muhammad Nur Tanjaputra, MAP. Di sini saya akan membahas tentang partai politik. Adapun hal-hal yang akan saya bahas yaitu 1. Definisi partai politik, 2. Sejarah terbentuknya partai politik, 3. Salah satu contoh partai politik, 4. Sejarah terbentuknya partai politik tersebut dan perkembangannya dari awal sampai sekarang. Hal pertama yang akan saya bahas adalah definisi partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Fungsi dari partai politik. 1. Sebagai sarana komunikasi. Partai politik menampung pendapat-pendapat dan aspirasi yang datang dari masyarakat dengan cara menggabungkan pendapat dan aspirasi yang ada. Kemudian partai politik merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. 2. Sebagai sarana sosialisasi. Partai politik sebagai upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. 4. Sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Ragam suku etnis, budaya, status sosial, dan lainnya tentunya tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Maka dari itu, partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah tersebut. 5. Sebagai sarana kontrol politik. Karena dalam menetapkan keputusan maupun kebijakan, terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Disinilah fungsi partai politik sangat dibutuhkan. 6. Sebagai sarana partisipasi politik. Partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Di sini ada beberapa contoh partai politik yang ada di Indonesia. Hal yang kedua akan saya bahas adalah sejarah terbentuknya partai politik. Partai politik pertama lahir di negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dari itu, perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang memiliki aspirasi rakyat. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara barat dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun, dalam perkembangannya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari barat. Partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan di Afrika. Partai politik di negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Dalam perkembangan selanjutnya, di dunia barat timbul
pula partai politik yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan berstandar pada suatu asas ideologi di antara para intelektual tentang masalah politik, yaitu diterimanya negara kesejahteraan dan diidamkannya desentralisasi kekuasaan, sebuah sistem ekonomi campuran dan pluralisme politik. Sejarah partai politik di Indonesia. Partai politik yang pertama ada di Indonesia adalah The Indies Party yang pada tanggal 25 Desember 1912 dibentuk oleh Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, tujuan partai politik itu adalah mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, namun para pendiri partai politik ini sudah dilandasi oleh pikiran bahwa seluruh rakyat Hindia Belanda merupakan kesatuan. Sejak permulaan berdirinya Republik Indonesia, ada partai politik. Semua hendak dibentuk partai politik tunggal, tapi kemudian di kemungkinan berdirinya banyak partai politik, itu berarti bahwa partai politik oleh pendiri negara tidak dinilai bertentangan dengan pandangan hidup Pancasila. Sekalipun asal mulanya di masyarakat barat yang pada dasarnya individualisme dan liberalisme, namun karena berada dalam masyarakat dengan dasar Pancasila, partai politik itu menyesuaikan eksistensi dan perilakunya dengan nilai dasar Pancasila, yaitu perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Yang ketiga, contoh partai politik. Partai politik yang saya ambil adalah Partai Golkar. Partai Golongan Karya atau Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai politik Golkar bermula berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1964 oleh Angkatan Darat yang untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta pemilu. Dalam pemilu 1971, pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, salah satu pesertanya adalah Golkar, dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan itu diulangi pada pemilu-pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dikemungkinkan bahwa pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar. Pada pemilu 1945 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDIP. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lainnya. Sejarah terbentuknya Partai Golkar. Sejarah Partai Golkar berawal pada tahun 1964 dengan didirikannya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar dibangun oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat seperti Letnan Sudirman dan Soeksi. Dari Soeksi mengumpulkan berpuluh-puluh organisasi pemuda, sarjana wanita, buruh tani, dan nelayan dalam sekretariat bernama Golongan Karya. Sekretariat bersama Golkar berdiri pada 20 Oktober 1964. Sekber ini lahir karena rongrongan dari PKI dan ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar. Front Nasional yang makin meningkat, Sekber Golkar menjadi wadah dari golongan
fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Ketua Umum pertama Partai Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal Soehartono. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Jumlah ini bertambah pesat karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi ini adalah untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai organisasi yang terhimpun dalam Sekber Golkar ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi atau KINO, yaitu 1. Kosogoro, Koperasi Serbaguna Gotong Royong. 2. Soksi, Sentra Organisasi Karyawan Swadiri. 3. MKGR, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. 4. Organisasi Profesi. 5. Hankam, Ormas Pertahanan Keamanan. 6. Gakari, Gerakan Karya Rakyat Indonesia. 7. Gerakan Pembangunan. Visi dari Partai Golkar adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermanfaat dalam pergaulan dunia. Misi dari Partai Golkar adalah 1. Menegaskan, mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. 3. Mewujudkan pemerintah yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Di sini teman-teman bisa melihat Ketua Umum Partai Golkar dari awal sampai sekarang ini. Ketua umumnya adalah Airlangga Hartarto. Perkembangan Partai Golkar. Pada pemilu tahun 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu kontestan. Pihak partai politik memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroots level, NU, PNI, dan Parmusi, yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau yang sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari bahwa perpecahan dan kericuan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di luar dugaan, Golkar sukses sebagai berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79%. Dari total perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan partai politik yang berpegang kepada basis tradisional. Partai Golkar dapat berkontribusi lebih untuk membuka lapangan pekerjaan, mengatasnamakan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka membangun Indonesia maju, jika kiranya hal-hal tersebut dapat
dijalankan, maka Partai Golkar bukan saja hanya dapat berpartisipasi dalam melahirkan pemimpin masa depan yang berkualitas, sekaligus juga Partai Golkar dapat melakukan apa saja yang disebut sebagai modernisasi pengelolaan basis masa politik, dengan cara memadukan kearifan para sesepuh dengan semangat para pemuda demi kemaslahatan bersama, dan dalam bingkai Indonesia yang demokratis. Adapun semua proyeksi optimis tersebut tidak mungkin bisa terwujud bila hanya digantungkan kepada seorang ketua umum saja. Adalah krusial bagi seluruh elemen Partai Golkar tanpa terkecuali untuk merapatkan barisan, menyatukan harapan, dan mencurahkan segala kemampuan. Modal utamanya tidak lain adalah karakter solid para kader partai untuk saling bahu-membahu, berbagi peran, meminimalisir kelemahan, dan memaksimalkan kekuatan. Tentu pula tanpa lupa diiringi dengan hamparan doa berbait optimis kepada Allah agar diberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai sebuah partai politik yang tak hanya mewadahi elit tapi juga masyarakat luas. Kontestasi adalah hari kemarin, hari ini adalah waktunya untuk konsolidasi. Golkar solid, pemerintah stabil, Indonesia maju. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam membaca ini, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Atas kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.